kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lini Seliba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan membahas tugas kuliah terkait teknik analisis data dalam metode etnografi. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana metode etnografi digunakan dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara di lapangan. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait analisis data dalam etnografi serta penerapannya dalam berbagai bidang penelitian. Oke baik, sebelum kita membahas lebih jauh terkait metode etnografi, mari sama-sama kita belajar apa itu etnografi. Metode etnografi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan interaksi suatu kelompok masyarakat secara mendalam. Nah, metode ini berasal dari antropologi dan digunakan untuk menggali bagaimana individu dalam suatu komunitas berperilaku serta membentuk sistem sosial. Dalam penelitian etnografi, peneliti berperan sebagai pengamat yang aktif di dalam lingkungan sosial yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk memahami realitas sosial dari perspektif masyarakat yang diteliti. Metode ini melibatkan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis dokumen dan artefak budaya. Nah, salah satu aspek terpenting dalam metode ini adalah analisis data yang dilakukan untuk menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan secara penelitian. Teknik analisis data dalam etnografi bersifat fleksibel atau terus-menerus dan berulang sepanjang proses penelitian. Tadi kita telah belajar tentang pengertiannya, sekarang kita akan belajar tentang tahapan analisis data dalam metode etnografi. Oke, analisis data dalam metode etnografi dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah pengumpulan data awal dan analisis pendahuluan, di mana pada tahap awal ini peneliti mengamati lingkungan penelitian, mencatat peristiwa penting, dan melakukan wawancara awal dengan informan. Semua data yang diperoleh dicatat dalam catatan lapangan, yang mencangkup deskripsi mendetail tentang interaksi sosial, ekspresi budaya, serta kebiasaan dari suatu masyarakat. Kemudian catatan ini akan dianalisis secara reflektif untuk mengidentifikasi pola awal yang mungkin berguna dalam penelitian lebih lanjut. Yang kedua adalah reduksi data. Nah, kalau reduksi data ini adalah proses memilih dan menyederhanakan data agar lebih fokus. Teknik ini dilakukan dengan cara yaitu memilih informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya adalah mengelompokkan data berdasarkan pola atau kategori tertentu. Nah, selanjutnya menghilangkan informasi yang tidak terkait atau kurang penting. Reduksi data juga membantu peneliti untuk menghindari kebingungan akibat jumlah data yang sangat besar. Baik, yang ketiga adalah pengodean dan kategorisasi data, di mana pengodean data ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang lebih kecil agar dapat dianalisis dengan lebih sistematis. Nah, di sini tuh ada dua jenis kode utama dalam analisis etnografis. Kode pertama itu kode deskriptif, di mana mengkategorikan data berdasarkan aspek yang jelas seperti aktivitas sosial, peran dalam komunitas, atau kebiasaan sehari-hari. Nah, kode yang kedua itu kode interpretatif, di mana menggali makna yang lebih dalam
dan dari interaksi sosial yang norma budaya yang diamati. Nah, kode-kode ini kemudian dikembangkan menjadi tema-tema penelitian yang lebih besar. Baik, yang keempat adalah analisis tematik dan interpretasi makna. Dalam analisis interpretasi data ini, setelah kategori terbentuk, langkah-langkah berikutnya adalah mencari pola tema utama dalam penelitian. Tema ini dapat berupa nilai budaya, praktik sosial, kepercayaan, atau kebiasaan yang diamati. Di mana nanti peneliti akan membandingkan berbagai kategori data, mencari hubungan di antara mereka, dan memahami bagaimana aspek tersebut membentuk kehidupan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima adalah menyusun deskripsi holistik. Deskripsi holistik merupakan ciri khas dari penelitian etnografi. Nah, di mana hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi yang komprehensif. Narasi ini menggambarkan bagaimana individu dalam komunitas berinteraksi, sebagaimana sistem sosial bekerja, serta bagaimana budaya memengaruhi pola perilaku mereka. Selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik analisis dalam metode etnografi. Nah, metode etnografi ini menggunakan berbagai teknik analisis data untuk memahami makna sosial dari interaksi dalam komunitas tertentu. Beberapa teknik utama yang digunakan yaitu pertama, analisis domain, di mana analisis domain ini bertujuan untuk mengidentifikasi kategori konseptual dalam budaya yang diteliti. Nah, peneliti juga mencari istilah atau konsep yang sering digunakan oleh informan dan mengelompokkannya dalam domain tertentu. Misalnya, dalam penelitian komunitas nelayan, istilah seperti melaut, musim ikan, atau pukat harimau dapat menjadi bagian dari domain kehidupan nelayan. Yang kedua adalah analisis taksonomi, di mana analisis ini mengorganisir konsep-konsep yang telah ditemukan dalam analisis domain ke dalam hierarki atau hubungan struktural. Contohnya adalah dalam studi pendidikan tradisional, kategori utama metode belajar dapat mencangkup subkategori seperti pembelajaran lisan, magang, atau ritual keagamaan. Yang ketiga selanjutnya adalah analisis komponennya. Nah, teknik ini itu membandingkan perbedaan dan persamaan antara konsep dalam suatu budaya. Sebagai contoh yaitu dalam studi tentang budaya kerja di perusahaan, analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik antara pegawai tetap dan pegawai kontrak berdasarkan aspek seperti hak, kewajiban, dan pola komunikasi. Yang selanjutnya adalah analisis naratif, di mana analisis naratif ini digunakan untuk memahami bagaimana individu dalam komunitas mengungkapkan pengalaman mereka melalui cerita, kisah, atau pengalaman yang diceritakan oleh informan dapat memberikan wawasan mendalam tentang norma sosial dan nilai budaya yang dianut oleh kelompok tertentu. Yang kelima adalah analisis tematik, di mana analisis tematik ini peneliti harus mencari tema utama yang muncul dalam data. Kemudian mereka akan menghubungkannya dengan teori yang relevan. Nah, teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana berbagai aspek sosial saling berkaitan dan bagaimana individu dalam komunitas memahami pengalaman mereka. Oke, baik, tadi kita telah belajar tentang pengertian, tahap analisis, serta teknik-tekniknya. Sekarang kita akan belajar terkait keunggulan dan tantangan dalam analisis data etnografi. Kita akan belajar tentang keunggulan dulu terlebih dahulu, di mana yang pertama adalah pendekatan yang mendalam. Di sini kita akan memberikan wawasan yang kaya mengenai kehidupan sosial suatu kelompok.
kedua adalah fleksibilitas. Analisis ini dapat berkembang sesuai dengan temuan lapangan. Selanjutnya adalah pemahaman dari perspektif orang dalam, di mana dalam pemahaman perspektif orang dalam ini mengungkapkan makna sosial dan budaya dari sudut pandang masyarakat yang diteliti. Selanjutnya adalah tantangan dalam analisis etnografi. Yang pertama dalam data yang sangat banyak. Di sini akan membutuhkan proses reduksi yang ketat agar tetap fokus. Selanjutnya adalah interpretasi subjektif. Akan dapat mempengaruhi oleh bias peneliti. Serta selanjutnya adalah waktu penelitian yang lama. Waktu penelitian yang lama ini di mana proses observasinya berpartisipatif seringkali memakan waktu yang panjang. Oke, baik, kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan tadi adalah teknik analisis data dalam metode etnografi sangat penting dalam memahami kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas. Proses analisis dilakukan secara berulang-ulang melalui reduksi data, pengudean, interpretasi makna, dan menyusun deskripsi holistik. Berbagai teknik seperti analisis domain, taksonomi, dan komponensial naratif dan tematik membantu peneliti menggali struktur sosial yang lebih dalam suatu komunitas. Demikian pemaparan dari saya mengenai teknik analisis data dalam metode etnografi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.